Selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar bersama-sama ya tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, Bu Lili mau tanya, gimana kabar kalian? Sehat ya? Siapa yang sehat angkat tangannya? Banyak sekali. Siapa yang suka cita? Iya. Bu Lili berharap semuanya dalam lindungan kuasa Roh Kudus. Baiklah, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Loh, gimana? Iya, Tuhan Yesus berkata tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bu Lili akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi dimulai pada waktu Daud melawan siapa yang tinggi besar itu? Ya, Daud melawan Goliat. Goliat itu pakai pakaian tertutup semuanya dengan baju besi, baju zirah peperangan. Tetapi yang terbuka hanya pada dahinya. Sedangkan Daud kecil, dia hanya membawa batu kali dan umban. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, maka seluruh penduduk Israel itu bersorak-sorai kegirangan, sukacita. Mereka berkata seperti ini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi ribuan dengan laksa itu banyak laksa. Jadi laksa itu sebanding dengan puluhan ribu ya. Nah, ketika bangsa Israel bersorak-sorak menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kedengaran oleh Raja Saul. Waktu itu yang menjadi raja adalah Saul. Nah, ketika Saul mendengar puji-pujian, sorak-sorai yang seperti ini, hatinya menjadi jengkel. Dia iri kepada Daud. Nah, waktu dia iri kepada Daud, timbul kebencian di dalam hati Saul kepada Daud. Nah, apa kemudian yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Roh Allah yang ada di dalam diri Saul itu sudah pergi. Maka ketika Saul merasa hatinya gelisah, hatinya rasa gak enak, hatinya gimana gitu, pengen marah-marah, dia selalu panggil Daud. Nah, Daud ini suka main apa yuk? Suka main kejawen. Ketika Daud dipanggil, waktu Saulnya kemasukan roh jahat, Daud dipanggil, kemudian dia menyanyi, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Daud memuji Tuhan ketika Saul dikuasai roh jahat. Akhirnya roh jahat minggat, pergi. Saul mendapat kedamaian. Saul mendapat ketentraman karena puji-pujian yang dinyanyikan oleh Daud. Begitu seterusnya. Waktu Saul hati rasa gelisah, dia panggil Daud untuk memuji Tuhan. Tapi karena puji-pujian sorak-sorai bangsa Israel yang menyakitkan hatinya kemarin, dia pura-pura panggil Daud. Oh, panggil si Daud, suruh mak nyanyi. Nah, waktu Daud main kecapi, diam-diam timbul pikiran jahat, aku bunuh dia. Jangan-jangan sesudah ini dia akan menjadi raja menggantikan aku. Akhirnya tanpa diketahui oleh Daud, si Saul ini mengambil tombak dan ditancapkan, cuing. Tapi karena pertolongan dari Tuhan, Daud bisa mengelakkan sehingga Daud selamat. Nah, ya, merasa takut, Daudnya merasa takut. Ketika dia tahu bahwa Saul ini ingin membunuhnya, akhirnya dia lari.
bersembunyi. Nah, waktu dalam persembunyian ini, Saul dan tentara-tentaranya dan prajurit-prajuritnya ini kasih komando, saring si Daud, ketemu bunuh dia. Nah, di seluruh negeri Israel semua mencari Daud. Akhirnya Daud pergi melarikan diri. Bahkan dia sampai kelaparan. Dia minta makan pada imam, minta makan roti ya. Nah, suatu ketika ini gara-gara dikejar-kejar oleh Saul dan tentara dan prajuritnya, si Daud ini pura-pura gila karena dia tahu kalau orang mengenali saya, nanti saya ditangkap dan saya akan dibawa kepada Raja Saul untuk dibunuh. Suatu ketika dia sampai di satu daerah namanya Lukis. Itu kan Daud. Daud mulai takut. Aduh, gimana ini? Jangan-jangan aku nanti ketahuan, nanti ditangkap, kasihkan Raja Saul, pasti aku dibunuh. Akhirnya dia pura-pura gila. Ya, ini apa namanya? Mulutnya ini, ilangnya itu pecah semuanya, dibiarkan. Terus dia garuk-garuk tembok. Kayak orang gila persis. Sehingga orang menyangka dia itu benar-benar gila. Kemudian dilaporkan, Raja Lakis, di sana tuh loh ada Daud. Oh ya, akan kutangkap dia, akan kuserahkan kepada Raja Saul. Nah, waktu dilihatnya, mana? Itu loh Raja, itu loh. Itu orang gila. Emangnya di sini kekurangan orang gila apa? Kamu suruh aku lihat orang gila. Akhirnya tinggal pergi. Dalam hati si Daud ini deg-degan, jangan-jangan ketahuan. Mampus aku kalau ketahuan, nanti bisa dibunuh oleh Raja Saul. Nah, kemudian Daud lari terus. Untuk apa? Menyelamatkan diri, karena Saul ingin membunuh dia. Nah, suatu ketika ini Saul dan tentara-tentaranya mengejar si Daud. Nah, karena mengejar, perutnya si Raja Saul sakit, kepengen buang hajat. Apa itu buang hajat? Kepengen BAB anak-anak ya. Dia cari, ayo cari gua. Nah, cari gua. Padahal di gua itu ada Daud. Akhirnya Raja Saul masuk. Untuk apa anak-anak? Iya, buang hajat untuk BAB. Enak-enakan BAB. Daud ini dibilangin sama yang teman-temannya ini, itu Raja Saul, dia ada di dalam gua. Mari kita bunuh dia. Dia sedang buang hajat. Kita bunuh dia. Iya ya, kita bunuh dia. Dia kan juga mau bunuh kamu Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bilang, jangan. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Jangan menyentuh, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Daud ambil pisau, ujung jubahnya ini dipotong sama Daud. Krek. Si Daud ini si Saul ini enakan. Enaknya. Enak-enak buang hajat. Si Daud deg-degan sambil khawatir, jangan-jangan Raja Saulnya nengok. Kalau nengok Daud, meskipun dia bisa membunuh Raja Saul, dia tidak melakukannya karena ia tahu bahwa Saul adalah orang yang sudah diurapi Tuhan. Meskipun Saul berbuat jahat kepada dirinya, dia tidak mau membalas kejahatan Saul dengan kejahatan. Anak-anak, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah, kita memaafkan mereka. Walaupun sebelum mereka meminta maaf, kita juga harus bisa memaafkan mereka. Kemudian, mengasihi
teman-teman mengasihi saudara, mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Kita baca ya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Kita belajar dan menghafalkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami ada di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, nanti Bu Lili akan kasih kalian suatu proyek. Hafalkan doa Bapa kami, kemudian kalian berdoa. Matanya ditutup ya. Waktu kalian sedang berdoa, suruh mama atau papa minta tolong ya, Ma, tolong di videokan, Mah. Nanti ini ada proyek dari sekolah minggu, nanti dikirimkan ke HP-nya Bu Lili. Boleh dikirimkan ke HP-nya ketua rantengnya sendiri atau gembala anaknya, nanti gembala anaknya kirim ke HP-nya Bu Lili, ada hadiah menarik nanti ya. Nah, yuk kita semua langsung kita menutup belajar kita kali ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Kalian boleh membaca, boleh melihat, tapi untuk selanjutnya harus hafal. Yuk semuanya lipat tangan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata. Berdoa ya. Semuanya berdoa. Kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu minggu depan atau bulan depan, atau nanti waktu kita ibadah offline ya. Suatu saat corona pasti akan berakhir, kita akan bertemu kembali, dan jangan lupa proyeknya dikumpulkan supaya kalian juga bisa mendapat gift dari Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.